Aku tak butuh istri sepertimu. Pergi saja kau dari rumah ini. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku. Suamiku, Hendra, berdiri di depanku dengan wajah merah penuh amarah. Jari telunjuknya mengarah ke pintu depan. Anak-anak kami, Dani, Laplalapan, dan Lina, 6, meringkuk ketakutan di sudut ruang tamu. Mata mereka basah oleh air mata yang tak berani jatuh. Tapi Hendra, aku bisa jelaskan. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Suaraku bergetar. Tanganku mencoba meraih lengannya. Jelaskan apa lagi? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau bersama pria itu di kafe, tertawa-tawa, tangannya menyentuh tanganmu. Dia menepis tanganku dengan kasar. 8 tahun pernikahan kita, dan beginikah balasanmu? Dia hanya rekan kerja. Kami sedang membahas proyek kantor. Bohong! Hendra menggebrak meja, membuat vas bunga bergetar dan hampir jatuh. Kalau memang rapat kerja, kenapa harus berdua saja? Kenapa harus di kafe? Kenapa bukan di kantor? Aku terdiam. Bagaimana menjelaskan bahwa Budi memang hanya rekan kerja yang kebetulan ditugaskan bersamaku untuk proyek baru? Bagaimana menjelaskan bahwa sentuhan tangan itu hanya gestur spontan saat ia menunjukkan foto desain di ponselnya? Mama, Lina terisak pelan. Hatiku hancur melihatnya. Aku sudah cukup bersabar dengan semua kesibukanmu di kantor. Pulang malam, weekend masih kerja. Sekarang ini, Hendra mengambil koper dari lemari dan melemparkannya ke arahku. Kemas barangmu, aku tak butuh istri sepertimu. Tapi anak-anak, mereka tetap bersamaku. Kau pikir aku akan membiarkan anak-anakku diasuh oleh wanita yang bahkan tak bisa menghargai keluarganya sendiri? Dadaku sesak. Duniaku runtuh dalam sekejap. Hendra, demi Tuhan, aku tidak selingkuh. Itu hanya salah paham. Salah paham? Dia tertawa getir. Kau tahu apa yang tidak salah paham? Fakta bahwa kau lebih mementingkan karirmu daripada keluargamu sendiri. Itu bukan salah paham, itu fakta. Tanganku gemetar saat memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper. Air mata mengaburkan pandanganku. Aku bahkan tak tahu apa yang kumasukkan. Yang kuingat hanyalah pelukan erat Dani dan Lina sebelum aku dipaksa keluar dari rumah kami sendiri. Mama akan kembali, sayang. Mama janji, bisiku pada mereka, mencoba tersenyum di antara air mata. Pintu dibanting di belakangku, dan disinilah aku, berdiri di depan rumah yang telah kubangun selama 8 tahun, dengan satu koper kecil dan hati yang hancur berkeping-keping. Hujan mulai turun, seolah langit pun ikut menangisi nasibku. Namaku Anita Pratiwi, usia 35 tahun. Hingga 3 jam yang lalu, aku adalah seorang istri dan ibu dari 2 anak yang kusayangi. Sekarang, entahlah, pernikahan kami dimulai dengan penuh cinta. Aku dan Hendra bertemu di acara reuni kampus 10 tahun lalu. Dia dulu senior di Fakultas Teknik, aku mahasiswi ekonomi. Kami tidak pernah berinteraksi selama kuliah, tapi takdir mempertemukan kami di reuni itu. Dia menawarkan tumpangan saat hujan deras, dan percakapan di mobil itu berlanjut ke secangkir kopi, lalu makan malam, dan akhirnya sebuah cincin pertunangan 6 bulan kemudian. Hendra adalah pria yang baik. Dia pekerja keras, penyayang, dan selalu mendukungku. Ketika kami menikah, dia mendukung keputusanku untuk tetap bekerja. Aku mencintai semangat dan kecerdasanmu, katanya dulu. Aku tak ingin mematikan itu. 2 tahun pertama pernikahan kami sempurna. Lalu Dani lahir, dan 2 tahun kemudian, Lina menyusul. Kehidupan berubah. Aku berjuang menyeimbangkan peran sebagai ibu dan pekerja. Hendra mulai mengeluh tentang jadwalku yang padat, tentang bagaimana aku sering melewatkan acara keluarga karena deadline kantor. Anita, anak-anak membutuhkanmu, dia sering berkata. Aku juga membutuhkanmu. Aku selalu menjawab, ini hanya sementara. Setelah proyek ini selesai, aku akan ambil cuti panjang. Tapi selalu ada proyek baru. Selalu ada alasan untuk bekerja lebih keras, lebih lama. Bukan karena aku tidak mencintai keluargaku, tapi karena aku juga mencintai pekerjaanku. Apakah salah jika seorang wanita ingin sukses dalam karirnya sekaligus menjadi ibu yang baik? Tapi malam ini, semua itu tidak lagi penting. Semua kerja kerasku, semua pengorbananku, semua impianku, semuanya hancur karena sebuah kesalahpahaman. Taksi berhenti di depan apartemen kecil milik sahabatku Maya. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintunya. Anita, astaga, apa yang terjadi? Maya membuka pintu, terkejut melihatku berdiri dengan koper dan wajah sembab. Aku tak bisa menjawab. Hanya isakan yang keluar dari mulutku saat Maya memelukku erat. Hendra mengusirku.
Akhirnya aku berhasil berkata setelah Maya membawaku masuk dan memberiku segelas teh hangat. Dia mengira aku selingkuh dengan rekan kerjaku. Maya mendengarkan dengan sabar saat aku menceritakan semuanya. Tentang proyek baru di kantor, tentang Budi yang ditugaskan bersamaku, tentang pertemuan di kafe untuk membahas desain, dan tentang Hendra yang kebetulan melihat kami dari luar, tepat saat Budi menyentuh tanganku untuk menunjukkan sesuatu di ponselnya. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan dengan benar, isaku. Dia langsung menuduhku dan mengusirku. Dia mengambil anak-anakku, Maya. Maya menggenggam tanganku. Beri dia waktu untuk tenang. Besok, coba hubungi dia lagi. Jelaskan sekali lagi dengan kepala dingin. Aku mengangguk lemah, tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Hendra tidak akan mudah memaafkan. Dia pria yang keras kepala. Dan lebih buruk lagi, dia pria dengan harga diri yang tinggi. Malam itu, aku nyaris tidak tidur. Pikiranku dipenuhi wajah ketakutan anak-anakku, amarah Hendra, dan ketidakpastian masa depanku. Aku mencoba menghubungi ponsel Hendra berkali-kali, tapi selalu dialihkan ke kotak suara. Aku mengirim puluhan pesan, tapi tak ada satupun yang dibalas. Keesokan paginya, dengan mata bengkak dan hati yang masih hancur, aku pergi ke kantor. Bukan karena aku ingin bekerja, tapi karena aku perlu berbicara dengan Budi dan meminta bantuannya untuk menjelaskan situasi kepada Hendra. "Anita, aku benar-benar minta maaf," kata Budi setelah aku menceritakan semuanya. "Aku tidak bermaksud membuat masalah dalam rumah tanggamu. Ini bukan salahmu, Budi, tapi bisakah kau membantuku? Mungkin jika kau berbicara dengan suamiku, menjelaskan bahwa kita benar-benar hanya rekan kerja." Budi mengangguk. "Tentu, apapun untuk membantumu. Aku juga akan meminta Pak Darmawan untuk menjelaskan tentang proyek ini jika diperlukan. Pak Darmawan adalah direktur kami yang menugaskan kami berdua untuk proyek baru ini. Mungkin dengan kesaksiannya, Hendra akan percaya." Tapi ketika aku mencoba menghubungi Hendra lagi untuk mengatur pertemuan, yang menjawab adalah pengacara. "Ibu Anita, saya Fahri Wibowo, pengacara yang ditunjuk oleh Bapak Hendra Pratama. Beliau meminta saya menginformasikan bahwa beliau sedang mempersiapkan dokumen gugatan cerai dan permohonan hak asuh anak. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Seminggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku masih tinggal di apartemen Maya, masih pergi ke kantor dengan pikiran kosong, dan masih mencoba menghubungi Hendra tanpa hasil. Yang paling menyakitkan adalah aku tidak bisa bertemu anak-anakku. Hendra melarang mereka berbicara denganku, bahkan melalui telepon. Satu-satunya kabar yang kudapat adalah dari tetangga sebelah rumah yang berbaik hati mengabariku bahwa anak-anak terlihat baik-baik saja, meski Lina sering menangis di malam hari. "Kau perlu pengacara, Anita," kata Maya suatu malam. "Hendra tidak bisa begitu saja melarangmu bertemu anak-anakmu. Itu hakmu sebagai ibu." Aku tahu Maya benar, tapi hatiku memberontak. Aku tidak ingin berperang dengan Hendra. Aku hanya ingin dia mendengarkan penjelasanku, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahpahaman ini. Tapi setelah 2 minggu tanpa kemajuan, aku akhirnya menyerah. Aku menghubungi pengacara yang direkomendasikan oleh teman kantorku. "Kasus Anda cukup kuat, Bu Anita," kata Pak Rahman setelah mendengar ceritaku. "Tidak ada bukti perselingkuhan, dan sebagai ibu, Anda memiliki hak yang sama atas anak-anak. Kita bisa mengajukan gugatan balik untuk hak asuh bersama." Aku mengangguk lemah. Aku hanya ingin bertemu anak-anakku, Pak. Dan jika mungkin, memperbaiki rumah tanggaku. Pak Rahman menatapku dengan simpati. "Kita akan coba yang terbaik, Bu. Tapi Ibu juga harus siap dengan kemungkinan terburuk." Kemungkinan terburuk. Kata-kata itu menghantuiku sepanjang hari. Apakah aku siap kehilangan keluargaku selamanya? Apakah aku siap menjadi ibu yang hanya bertemu anak-anaknya di akhir pekan? Apakah aku siap melihat Hendra bersama wanita lain suatu hari nanti? Tidak. Aku tidak siap. Aku tidak akan pernah siap. Malam itu, aku mengambil keputusan nekat. Aku akan pergi ke rumah dan berbicara langsung dengan Hendra. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar, aku menekan bel rumah yang dulu adalah rumahku juga. Tidak ada jawaban. Aku menekan bel lagi, lebih lama kali ini. Akhirnya pintu terbuka. Hendra berdiri di sana, wajahnya keras dan dingin. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya ketus. "Aku ingin bertemu anak-anakku," jawabku.
Berusaha terdengar tenang meski jantungku berdebar kencang. Dan aku ingin kau mendengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Pengacaraku sudah menghubungi pengacaramu, bukan? Kita selesaikan semuanya di pengadilan. Dia hendak menutup pintu, tapi aku menahannya dengan tanganku. Hendra, kumohon, demi anak-anak kita, mereka berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berhak tahu bahwa ibu mereka tidak seperti yang kau tuduhkan. Untuk sesaat, aku melihat keraguan di matanya. Tapi kemudian, suara kecil terdengar dari dalam rumah. Papa, siapa itu? Lina, suara putri kecilku yang selama 2 minggu ini kurindukan setengah mati. Bukan siapa-siapa, sayang. Masuklah ke kamar, jawab Hendra. Matanya masih menatapku tajam. Mama? Lina muncul di belakang Hendra. Matanya melebar saat melihatku. Mama! Dia berlari ke arahku, melewati Hendra yang terkejut dan memeluk kakiku erat-erat. Air mataku jatuh saat aku berlutut dan memeluknya. Mama kangen sekali sama Lina, bisikku, mencium keningnya. Lina juga kangen Mama. Mama kemana aja? Kenapa Mama ninggalin Lina dan Kak Dani? Pertanyaan polos itu menusuk hatiku. Sebelum aku bisa menjawab, Dani muncul di pintu, matanya menatapku dengan campuran kerinduan dan kebingungan. Dani, sayang, panggilku, mengulurkan satu tanganku padanya. Dia ragu sejenak, melirik ayahnya seolah meminta izin. Hendra, dengan wajah yang sulit kubaca, akhirnya mengangguk pelan. Dani berlari ke pelukanku, bergabung dengan adiknya. Kenapa Mama pergi? Tanya Dani, suaranya bergetar. Papa bilang Mama punya urusan penting, tapi Mama nggak pernah telepon atau kirim pesan. Hatiku hancur mendengarnya. Jadi Hendra tidak mengatakan yang sebenarnya pada anak-anak. Dia tidak mengatakan bahwa dia mengusirku, bahwa dia menuduhku berselingkuh. Sebagian diriku lega, tapi sebagian lagi marah karena kebohongan ini. Mama memang punya urusan penting, jawabku hati-hati, menatap Hendra yang kini bersandar di kusen pintu dengan tangan terlipat di dada. Tapi Mama selalu ingin pulang, Mama selalu ingin bertemu kalian. Kalau begitu Mama pulang sekarang ya? Tanya Lina penuh harap. Lina kangen tidur sama Mama. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Mataku kembali menatap Hendra, memohon pengertiannya. Sudah malam anak-anak, kata Hendra akhirnya. Mama kalian harus pulang ke tempatnya sekarang. Tapi mungkin lain kali dia bisa berkunjung lagi. Tapi ini kan rumah Mama juga, protes Dani mulai menangis. Kenapa Mama harus pulang ke tempat lain? Situasi semakin rumit. Aku tidak ingin anak-anak terluka lebih dari ini. Dani, Lina, dengarkan Mama. Kataku lembut, menghapus air mata mereka. Mama dan Papa sedang punya masalah yang harus diselesaikan. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Mama dan Papa sangat menyayangi kalian. Masalah apa? Tanya Dani, terlalu cerdas untuk usianya. Apa Papa dan Mama akan bercerai seperti orang tua Raffi? Pertanyaan itu menghantamku seperti palu. Aku menatap Hendra, yang kini terlihat sama terkejutnya. Tidak, sayang, jawabku cepat. Meski aku sendiri tidak yakin. Mama dan Papa hanya butuh waktu untuk bicara dan menyelesaikan masalah. Seperti ketika kamu dan Lina bertengkar, lalu kalian bicara dan berbaikan lagi, ingat? Dani dan Lina mengangguk, meski masih terlihat tidak yakin. Sekarang sudah waktunya kalian tidur, kata Hendra. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Beri Mama pelukan dan ciuman selamat malam. Anak-anak memelukku erat, seolah takut aku akan menghilang lagi. Aku mencium kening mereka, menahan air mata yang mengancam jatuh. Mama janji akan segera kembali, bisikku. Mama sayang kalian lebih dari apapun di dunia ini. Setelah Hendra membawa anak-anak ke dalam, dia kembali ke pintu depan, di mana aku masih berdiri dengan hati yang hancur. Terima kasih, kataku pelan. Terima kasih sudah mengizinkanku bertemu mereka. Hendra menghela napas panjang. Aku melakukannya untuk mereka, bukan untukmu. Hendra, kumohon, bisakah kita bicara? Hanya sekali ini saja. Aku akan menjelaskan semuanya. Dan jika setelah itu kau masih ingin bercerai, aku akan menghormati keputusanmu. Dia menatapku lama, seolah menimbang-nimbang. Akhirnya dia mengangguk. Besok, Cafe Wijaya jam 10 pagi. Jangan terlambat. Dengan itu, dia menutup pintu, meninggalkanku dengan secercah harapan di tengah kegelapan. Aku tiba di Cafe Wijaya 15 menit lebih awal. Gugup, aku memesan secangkir teh dan menunggu. Tepat jam 10 Hendra masuk. Dia terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya.
Apakah dia juga sulit tidur sepertiku? Terima kasih sudah datang, kataku saat dia duduk di hadapanku. Dia hanya mengangguk, memesan kopi hitam pada pelayan yang menghampiri. Jadi, tanyanya setelah pelayan pergi. Apa yang ingin kau jelaskan? Aku menarik napas dalam-dalam. Pertama, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah sekalipun berselingkuh darimu. Budi adalah rekan kerja, tidak lebih. Kami ditugaskan bersama oleh Pak Darmawan untuk proyek baru. Lalu mengapa kalian harus bertemu di kafe, bukan di kantor? Tanya Hendra, masih skeptis. Karena hari itu kantor sedang direnovasi. Tim desain interior sedang mengecat ulang lantai kami. Kami memutuskan untuk bekerja di kafe karena lebih tenang daripada kantin kantor. Hendra terdiam, mencerna informasiku. Dan soal tangannya yang menyentuh tanganku, lanjutku. Dia hanya menunjukkan desain di ponselnya. Tidak ada maksud lain, Hendra. Aku bersumpah. Kau bisa saja mengatakan apapun sekarang, kata Hendra, suaranya masih dingin. Bagaimana aku bisa percaya? Aku mengeluarkan ponselku dan membuka email. Ini jadwal renovasi kantor. Dan ini, aku membuka pesan dari Pak Darmawan. Adalah instruksi dari direktur untuk bekerja di luar kantor selama renovasi. Hendra membaca pesan-pesan itu dengan dahi berkerut. Aku juga sudah meminta Budi dan Pak Darmawan untuk berbicara denganmu jika kau mau. Mereka bersedia menjelaskan semuanya. Kalau memang begitu, mengapa kau tidak langsung menjelaskannya malam itu? Aku mencoba, jawabku, suaraku sedikit meninggi. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau sudah terlanjur marah dan mengusirku sebelum aku bisa menjelaskan semuanya. Hendra terdiam lagi, menatap kopinya yang mulai dingin. Hendra, lanjutku, suaraku melembut. Aku tahu aku bukan istri yang sempurna. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, dan itu membuatmu dan anak-anak merasa terabaikan. Aku minta maaf untuk itu. Tapi percayalah, aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk berselingkuh darimu. Aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kita. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, aku melihat ekspresi Hendra melunak. Aku juga minta maaf, katanya akhirnya. Aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku seharusnya memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Air mataku mulai menggenang. Jadi, apakah kita bisa memperbaiki semuanya? Demi anak-anak, demi kita? Hendra menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Anita. Masalahnya bukan hanya tentang Budi. Ini tentang bagaimana kita sebagai pasangan, sebagai orang tua. Kita sudah terlalu lama mengabaikan masalah-masalah dalam pernikahan kita. Dia benar. Kesalahpahaman tentang Budi hanyalah pemicu, bukan akar masalahnya. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Kataku sungguh-sungguh. Aku akan mengatur ulang prioritasku. Aku akan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Aku bahkan bersedia berhenti bekerja jika itu yang kau inginkan. Tidak, kata Hendra cepat. Aku tidak pernah menginginkanmu berhenti bekerja. Aku tahu betapa pentingnya karirmu bagimu. Yang kuinginkan hanyalah keseimbangan. Aku ingin merasa bahwa keluarga kita sama pentingnya dengan karirmu. Dan itu benar, kataku, menggenggam tangannya di atas meja. Kalian adalah yang terpenting dalam hidupku. Aku hanya terlalu terobsesi dengan pembuktian diri di kantor. Tapi sekarang aku sadar, apa gunanya semua pencapaian itu jika aku kehilangan kalian? Hendra tidak menarik tangannya, yang kuanggap sebagai pertanda baik. Bagaimana dengan anak-anak? Tanyaku hati-hati. Mereka sangat merindukanku. Mereka memang merindukanmu, jawab Hendra. Lina menangis setiap malam, menanyakanmu. Dani lebih pendiam, tapi aku tahu dia juga sangat merindukanmu. Bolehkah aku pulang? Atau setidaknya bertemu mereka lebih sering? Hendra tampak berpikir sejenak. Kita perlu waktu, Anita. Aku masih perlu memproses semuanya. Tapi ya, anak-anak berhak bertemu ibunya. Bagaimana kalau kau mulai dengan mengunjungi mereka setiap hari setelah pulang kantor? Kau bisa makan malam bersama kami, membantu mereka mengerjakan PR, menidurkan mereka. Lalu, kita lihat bagaimana perkembangannya. Itu bukan jawaban yang kuharapkan, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih, Hendra. Aku akan melakukan yang terbaik. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, Hendra tersenyum tipis. Aku tahu kau akan melakukannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalankan rutinitas baru. Setiap hari setelah kantor, aku pergi ke rumah untuk bertemu anak-anak. Hendra selalu ada,
tapi dia memberi kami ruang. Aku membantu anak-anak mengerjakan PR, menyiapkan makan malam, sesuatu yang jarang kulakukan sebelumnya, bermain dengan mereka, dan menidurkan mereka. Awalnya canggung, terutama dengan Hendra. Kami berbicara seperlunya, kebanyakan tentang anak-anak. Tapi seiring waktu, kecanggungan itu mulai mencair. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Hendra menawarkanku segelas anggur di teras belakang. Kami duduk dalam diam, menatap bintang-bintang. Mereka sangat senang kau kembali dalam hidup mereka, kata Hendra akhirnya. Aku juga senang, jawabku. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Anita, Hendra menatapku serius. Aku sudah banyak berpikir tentang kita, tentang apa yang terjadi, dan aku sadar aku juga punya andil dalam masalah kita. Apa maksudmu? Aku terlalu kaku, terlalu tradisional dalam pandanganku tentang peran istri dan ibu. Aku selalu menuntutmu untuk menjadi seperti ibuku, yang selalu ada di rumah, yang menjadikan keluarga sebagai satu-satunya prioritas. Tapi kau bukan ibuku. Kau adalah Anita, wanita karir yang cerdas dan ambisius yang kunikahi justru karena kualitas-kualitas itu. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Hendra, biarkan aku selesai, katanya lembut. Aku juga sadar bahwa aku terlalu mudah cemburu. Aku selalu khawatir kehilanganmu, terutama pada pria-pria di kantormu yang mungkin lebih sukses, lebih menarik dariku. Ketakutanku itulah yang membuatku langsung mengambil kesimpulan terburuk ketika melihatmu dengan Budi. Tidak ada pria yang lebih baik darimu di mataku, kataku sungguh-sungguh. Kau adalah suami yang luar biasa, ayah yang hebat. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk mencari yang lain. Hendra tersenyum, sedikit sedih. Aku ingin mempercayai itu, dan aku sedang belajar untuk mempercayainya. Jadi, apakah ini berarti kau membatalkan gugatan cerai? Tanyaku penuh harap. Aku sudah menghubungi pengacaraku untuk menghentikan prosesnya, jawab Hendra. Tapi Anita, kita masih punya banyak hal untuk diperbaiki. Pernikahan kita butuh lebih dari sekadar pengakuan dan permintaan maaf. Aku tahu, angguku, dan aku siap bekerja keras untuk itu. Kita bisa mulai dengan konseling pernikahan jika kau mau. Aku setuju, kata Hendra, menggenggam tanganku. Kita akan mencobanya bersama-sama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, aku merasa ada harapan untuk keluarga kami. 3 bulan berlalu sejak percakapan kami di teras belakang itu. Banyak hal telah berubah. Aku masih bekerja, tapi aku telah menegosiasikan jam kerja yang lebih fleksibel dengan kantorku. Aku pulang tepat waktu setiap hari, dan akhir pekan sepenuhnya kudedikasikan untuk keluarga. Hendra dan aku mengikuti konseling pernikahan setiap minggu. Tidak mudah, ada banyak air mata, banyak pengakuan yang menyakitkan, banyak kebenaran yang sulit dihadapi. Tapi kami bertahan, demi anak-anak, demi cinta kami yang pernah begitu kuat. Aku masih tinggal di apartemen Maya, pulang ke rumah hanya untuk bertemu anak-anak. Hendra dan aku sepakat untuk tidak terburu-buru. Kami perlu membangun kembali kepercayaan dan komunikasi sebelum benar-benar kembali hidup bersama. Hari ini kami merencanakan piknik keluarga di taman kota. Anak-anak sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya kami berempat melakukan aktivitas di luar rumah sebagai keluarga sejak insiden itu. Mama, lihat aku, teriak Lina berayun tinggi di ayunan. Hati-hati sayang, balasku tersenyum melihat keceriaannya. Dani sedang bermain bola dengan Hendra di dekat situ. Mereka tertawa, terlihat sangat bahagia. Hatiku terasa hangat melihat pemandangan itu. Setelah lelah bermain, kami duduk di atas tikar piknik, menikmati makanan yang kusiapkan pagi tadi. Sandwich, buah-buahan, kue kering, semua makanan favorit keluarga kami. Ini enak sekali, Ma, puji Dani, menggigit sandwichnya dengan lahap. Mama memang jago masak, tambah Lina. Aku tertawa. Mama senang kalian menyukainya. Hendra menatapku dengan senyum hangat. Kau sudah banyak berubah, bisiknya saat anak-anak sibuk dengan makanan mereka. Kita semua sudah berubah, balasku. Setelah makan, anak-anak kembali bermain, kali ini di kotak pasir tidak jauh dari tempat kami duduk. Hendra dan aku mengawasi mereka dari tikar piknik. Anita, kata Hendra tiba-tiba, suaranya serius. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini kabar baik atau buruk? 3 bulan ini, melihatmu berusaha keras untuk keluarga kita, melihat perubahan-perubahan yang kau lakukan. Aku sadar betapa aku merindukanmu, betapa anak-anak membutuhkanmu, betapa rumah kita tidak sama tanpamu. Aku menahan napas,
menunggu kata-kata selanjutnya. Aku ingin kau pulang, Anita. Pulang untuk selamanya. Bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai istri dan ibu di rumah kita. Air mataku jatuh. Kau yakin? Sangat yakin, jawab Hendra, menggenggam tanganku. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Dan aku siap memulai lembaran baru bersama. Tanpa berpikir dua kali, aku memeluknya erat. Aku juga mencintaimu. Dan ya, aku ingin pulang. Kami berpelukan lama, merasakan cinta yang perlahan tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. "Ma, Pa, lihat!" teriak Dani menunjuk ke langit. Sebuah layang-layang berbentuk kupu-kupu besar terbang di atas kami. "Indah sekali," kataku, masih dalam pelukan Hendra. "Seperti kita," bisik Hendra, "hancur, lalu terbang kembali, lebih indah dari sebelumnya." Hari itu, di bawah langit biru dengan layang-layang kupu-kupu yang menari di atas kami, keluarga kami lahir kembali. Bukan tanpa luka, bukan tanpa bekas, tapi dengan cinta yang lebih dalam dan pengertian yang lebih kuat. Dan malam itu, aku pulang. Benar-benar pulang. Ke rumah kami, ke keluarga kami, ke cinta yang hampir hilang tapi berhasil kami selamatkan. 5 tahun telah berlalu sejak hari di taman kota itu. Banyak hal telah berubah, tapi yang terpenting tetap sama. Cinta kami untuk satu sama lain dan untuk anak-anak kami. Dani kini berusia 13 tahun, seorang remaja dengan minat pada robotika dan sains. Lina, 11 tahun, tetap ceria dan penuh semangat. Kini mengikuti jejak ibunya dengan ketertarikan pada bisnis dan ekonomi. Hendra dan aku, kami lebih kuat dari sebelumnya. Komunikasi kami lebih baik, kepercayaan kami lebih dalam. Kami belajar untuk saling mendengarkan, untuk memahami kebutuhan masing-masing, untuk berkompromi. Aku masih bekerja, tapi dengan batasan yang jelas. Kantor adalah kantor, rumah adalah rumah. Aku belajar untuk tidak membawa pekerjaan ke rumah, baik secara fisik maupun mental. Dan Hendra belajar untuk mendukungku tanpa syarat, untuk menghargai karirku sebagai bagian dari identitasku. Sore ini kami duduk di teras belakang, tempat yang sama di mana kami mulai membangun kembali pernikahan kami 5 tahun lalu. Anak-anak sedang bermain di halaman, Hendra membaca buku di sampingku, dan aku menyesap teh sambil menikmati momen tenang ini. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Hendra, melihatku tersenyum sendiri. "Aku berpikir tentang betapa beruntungnya aku," jawabku jujur. 5 tahun lalu, aku hampir kehilangan semuanya. Tapi kau memberiku kesempatan kedua. Kita berdua bekerja keras, dan lihat di mana kita sekarang. Hendra menutup bukunya dan menggenggam tanganku. Kita berdua sama-sama beruntung, dan kita berdua sama-sama bekerja keras untuk sampai di sini. "Papa, Mama, lihat!" teriak Lina dari halaman. Dia dan Dani telah membuat istana pasir kecil di kotak pasir yang Hendra bangun tahun lalu. "Itu istana kita," jelas Dani dengan bangga. "Di mana kita semua tinggal bahagia selamanya." Aku dan Hendra bertukar pandang, tersenyum. Ya, ini memang istana kami. Bukan yang paling megah, bukan yang paling sempurna, tapi istana yang dibangun dengan cinta, pengorbanan, dan kedewasaan. "Bahagia selamanya," bisik Hendra, mencium keningku lembut. "Selamanya," balasku, yakin bahwa kali ini itu bukan hanya kata-kata dalam dongeng, tapi janji yang akan kami pegang teguh setiap hari untuk sisa hidup kami. Karena cinta sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit bersama, lebih kuat dan lebih bijak dari sebelumnya. Dan kami, keluarga Pratama, telah bangkit dari abu kesalahpahaman dan hampir kehilangan segalanya, menjadi keluarga yang lebih kuat, lebih penuh kasih, dan lebih bersyukur untuk setiap momen yang kami miliki bersama. Inilah akhir dari satu bab dalam hidup kami, tapi bukan akhir dari cerita kami. Karena cerita cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya terus berkembang, berubah, dan tumbuh selamanya.